Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Saya putar lagunya dulu ya. Terima kasih Yesus atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas kebaikanmu sepanjang biasanya gini doang. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Suara mama. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa, kami hendak mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan atas kebaikan, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibu-ibu saat ini berkumpul bersama ya Tuhan. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan Pak Edi nanti. Biarlah firman itu menjadi berkat dan menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ya Tuhan saluran internet pada saat ini ya Bapak, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapak, kami serahkan waktu sore hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebentar lagi mungkin ada ibu-ibu yang akan mempersiapkan untuk kesaksian. Lagu ini saya paling suka tentang lagu Habakuk ya. Judulnya itu Di Saat Engkau Susah. Sebetulnya saya suka lagunya tapi nyanyinya agak blero. Jadi kalau ada kata-katanya turun naik, harap maklum. Apakah engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu.
kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbuah, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Pohon ara tak berbuah, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, domba terhalau sudah, sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Kemarin Bu Rita kan di doa pagi membawakan tentang kesetiaan. Hari ini mungkin ada ibu-ibu yang mau bersaksi. Di sini diceritakan bahwa walaupun pohon ara tak berbunga, pohon anggur mengecewakan, itu tentang keadaan kita saat ini yang mungkin ekonominya lagi nggak bagus. Kita tetap setia, kita jangan kecewa kepada Tuhan. Karena saya kemarin juga dapat berita yang ada di Libanon seperti orang-orang demo gitu. Karena mereka merasa kecewa. Mereka sudah di PHK gitu. Tapi dengan adanya dolar yang naik gitu, mereka itu tidak mampu membeli barang-barang gitu. Akhirnya mereka demo bersama-sama gitu. Terus ada yang membakar dirinya gitu. Maksudnya mereka berpikir kalau dalam keadaan susah seperti ini, ngapain aku hidup gitu, lebih baik aku mati aja gitu. Mereka menyiramkan dirinya dengan minyak gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan di saat seperti ini, ekonomi kita yang sepertinya tersendat gitu, tidak lancar, mungkin ada yang di PHK, ada yang jualan gitu, nggak terlalu laku segala macam, seperti anak kami gitulah, dia bercerita bahwa jualannya itu dalam satu hari itu aja katanya hanya terjual 2 gelas. Terus saya bilang itu, tapi kalian bersyukur bahwa bos kalian tidak ada yang memecat kalian, saya bilang gitu. Gaji kalian dibayar, walaupun dibayarnya misalnya 2 kali gitu ya, dalam sebulan dibayar 2 kali. Kalian tetap bersyukur, jangan bersungut-sungut, karena bukan hanya kalian saja yang mengalami seperti ini. Semua orang di dunia juga mengalami seperti itu. Jadi tetaplah mengucap syukur, karena walaupun seperti itu kalian masih bisa hidup, ya maksudnya bisa makan, bisa apa, bisa enak, bisa menikmati apa-apa. Kalian lihat orang yang di sekeliling kita yang benar-benar di PHK, yang tidak tahu mereka harus bagaimana gitu. Jadi bukan saya mensyukurin orang yang kecewa, tapi kita bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu aja. Mungkin ada ibu-ibu yang lain bersaksi tentang keadaan seperti ini. Silahkan. Nggak ada ya?
atau bersyukur. Bersyukur untuk. Kalau tidak ada, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Edi. Kita nyanyikan pujian berikut ini. Salah. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dan dipulihkannya. Kami silahkan Pak Edi untuk membawakan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini, saya akan berdoa. Nanti sekaligus Bu ya bisa persiapkan untuk slide. Saya dibantu ya Bu ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di sore hari ini kami boleh bersama-sama dalam koper kami pengharapan dalam waktu Tuhan untuk boleh mendengarkan persekutuan ini. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami di dalam waktu dan anugerah yang Tuhan berikan dan percayakan bagi kami. Kami senantiasa boleh bersekutu dan kami boleh senantiasa belajar akan kebenaran firman-Mu dan belajar menghidupinya. Berbicara pada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar berita kebenaran dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bu Yaya bisa siapkan. Kita tunggu sebentar Bapak sekalian ya. Kok Bapak Ibu, Ibu-Ibu ya. Ya, kemarin saya juga pimpin acara
kompak, saya kepleset-pleset terus Bapak Ibu adalah semuanya pria semua. Sekarang juga kepleset lagi pakai Bapak gitu ya. Oke. Ketahuan kalau ini biasa ngomong Bapak Ibu. Ya, sambil Bu ya mempersiapkan. Bu ya, apakah bisa atau oke. Mulai. Iya, oke, terima kasih Bu ya. Ya, ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan, saya di awal ini ingin dengan ibu-ibu semua berikan satu imajinasi. Jadi mungkin nggak ada di tempat ibu-ibu berada, tapi bayangkan ibu-ibu sedang mengangkat tangan, sekarang mengangkat tangan, kemudian memegang karena ini ibu-ibu di alat-alat dapur ya, memegang satu panci yang besar yang tebal. Bayangkan seperti itu. Bayangkan aja. Kemudian coba berusahalah untuk melipatnya atau membengkokkannya. Usahakan sekuat mungkin. Kira-kira ibu-ibu bisa melipatnya atau tidak? Atau bengkokkannya? Saya pikir semua akan menjawab imajinasi ini dengan mudah. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, saya pun juga tidak bisa. Tetapi inilah bagian daripada yang sedang kita pelajari di sore hari ini. Jadi tentang perempuan Kanaan, iman kecil, dan iman besar. Mari sebelumnya kita membaca dua bagian ayat ini, Matius 14 ayat 31 dan Matius 15 ayat 28. Matius 14 ayat 31, silahkan seorang membaca Matius 14:31, kemudian seorang yang lain Matius 15 ayat 28. Jadi dua orang ya, satu-satu. Dibuka dulu mic-nya. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ibu Yudi. Silakan seorang yang lain. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, terima kasih Bu Winda. Bu Winda ya, suaranya saya hafal. Meskipun nggak kelihatan di kamera saya. Iya, ibu-ibu sekarang dikasih Tuhan, ini dua bagian yang berdekatan, pasal 14 dan pasal 15. Kan kalau Matius lebih banyak disusun, lebih banyak kronologis, beda dengan Injil Yohanes, itu tentang pengajaran, meskipun beberapa juga tentang kronologis. Tetapi ini Matius lebih banyak ke kronologis, katakan ini cerita yang mengalir dari waktu ke waktu sampai akhir, gitu, dari lahir Yesus sampai kematian Yesus. Nah, peristiwa yang tidak jauh kalau membaca bagian ini bukan berarti itu waktunya 1-2 jam berlalu atau 1 hari, tidak tahu persis, tetapi ini tema yang berdekatan dengan iman. Dalam Matius 14 di situ dikisahkan seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, seorang yang luar biasa. Saya pernah berkhotbah Petrus batu karang yang teguh, itu seorang yang luar biasa. Dia mengalami satu mujizat yang besar. Kalau tadi Pak, ibu-ibu sekalian, coba saya bayangkan tangan di ibu-ibu bawa panci yang besar, kemudian coba lipat seperti itu susah. Tuh kan. Dan itulah mujizat. Mujizat hanya bisa terjadi kalau ada satu keyakinan yang penuh dari orang itu. Nah, ketika melihat bagian daripada Petrus, waktu itu ada angin yang besar, angin sakal seperti itu. Kemudian Petrus coba berjalan, minta pada Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah berkatakan, "Tuhan, kalau betul kamu, coba saya mau berjalan ke arah kamu." Dan kemudian Petrus bisa berjalan. Petrus bisa berjalan. Tapi kemudian dia tenggelam. Nah, cerita yang kedua, yaitu tentang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan dan disembuhkan Tuhan Yesus. Ada dua perbedaan besar. Nanti kita akan bersama-sama melihatnya. Nah, kita melihat bahwasannya satu murid Tuhan Yesus ini bukan bicara soal gender, tentang jenis kelamin, tetapi
Petrus memang laki-laki, saya juga laki-laki, yang berarti laki-laki gitu ya. Kemudian yang satu ibu itu perempuan, jelas itu perempuan. Dari gendernya berbeda, tapi saya sekali lagi bukan bicara tentang gender. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, beberapa portal berita dan banyak, sekali ini saya mengambil hanya 3 bagian, ternyata wanita itu lebih kuat dari pria. Silahkan Bu Yaya bisa slide-nya. Nah, ini dari Kompasiana, nanti ada beritanya. Yang nulis itu laki-laki, Guntur Novisal. Dia mengatakan wanita lebih kuat dalam tanda petik dari pria. Kemudian dia sebutkan uraiannya. Kemudian yang kedua dari IDN Times. Itu yang menulis sepertinya perempuan, katanya perempuan itu ya. Terbukti berdasarkan penelitian perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Wow. Ini saya juga laki-laki merasa sekarang jadi lemah gitu ya. Oke, yang ketiga dari merdeka.com ya. Sebutkan wanita ternyata lebih tahan terhadap rasa sakit dibanding pria. Ya, 3 bagian ini setidaknya menunjukkan bahwasannya wanita yang dianggap kurang kuat dari pria, ternyata wanita dalam konteks kita adalah perempuan, ternyata lebih kuat dan lebih tahan rasa sakit dibanding laki-laki. Tidak perlu dibuktikan, tapi kenyataannya salah satu. Jadi kalau melahirkan itu hanya dimiliki oleh perempuan. Dan katanya melahirkan itu sakit sekali. Jadi karena pria tidak pernah melahirkan, artinya wanita lebih tahan. Tapi saya pikir bukan hanya sisi itu saja. Ternyata perempuan punya kelebihan yang lain. Jadi ibu-ibu silakan membaca sendiri, saya tidak menyebutkan satu-satu. Yang ingin saya sampaikan adalah perempuan di dalam konteks yang kita ingin bicarakan pada sore hari ini adalah perempuan yang tahan di dalam penderitaan, kalau katakan ini badai. Dalam Matius 14:31, di situ disebutkan Petrus ketika dia sedang berjalan di atas air. Kemudian dia merasakan ada angin yang kencang. Itu badai baru datang, dan kemudian takut. Bukan Petrus mewakili seluruh pihak, tidak ya, tapi ini dalam konteks ini, ketika badai datang, dia takut. Tapi yang berbeda dengan perempuan, yang bukan perempuan Kanaan itu, badai itu bukan hanya sekedar baru datang, tetapi sudah datang dan masih berlangsung. Perhatikan, bahwasanya badai itu sudah datang dan masih berlangsung. Badai itu apa? Badai itu adalah anaknya perempuan, kerasukan setan. Anaknya perempuan, kerasukan setan. Nah, saya melihat di dalam teks bahasa aslinya, kerasukan setan ini adalah dimiliki setan. Berbeda. Jadi nanti berbeda dengan kata yang lain. Saya beri contoh seperti ini. Kalau di dalam Injil, di situ disebutkan bahwasanya Yesus dicobai iblis. Dicobai ya. Jadi dicobai itu bukan dimiliki. Yesus ada, tapi kira-kira setan coba menawarkan sesuatu. Itu dicobai. Tetapi kata yang lain berkaitan dengan dimiliki oleh setan ini adalah diganggu iblis atau diganggu setan. Kalau diganggu, ini lebih menyerang kepada fisik. Jadi diganggu. Jadi ada apa diganggu, ada apa diganggu, itu diganggu. Jadi perhatikan ada dicobai, itu berkaitan dengan penawaran sesuatu, coba dibujuk rayu, tapi kemudian yang kedua adalah diganggu, dan ini tingkat yang paling tinggi, dimiliki setan, demon possession. Jadi dimiliki setan, artinya adalah keberadaan dari anak si ibu ini, si anak perempuan tadi, sudah bukan milik dirinya sendiri. Semua yang ada dalam dirinya itu dimiliki oleh setan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Kita sekarang mulai mengerti kenapa si ibu ini, dia begitu menderita. Karena anaknya, anak perempuannya yang dilahirkannya, itu bukan dimiliki oleh dia, ataupun tubuhnya, jiwanya dimiliki oleh dia sendiri, tetapi pada waktu itu
si anak perempuannya dimiliki oleh setan. Kalau gambarnya seperti ini. Kalau dimiliki setan, apa yang menjadi keinginan setan, itu yang dilakukan. Dimiliki oleh iblis atau dimiliki oleh setan, apa yang diinginkan oleh setan ini, itu yang diekspresikan atau dilakukan si anak ini. Jadi anak ini di luar kendali segala fisik, pikirannya, dan semua yang ada dirinya, semua yang dikendalikan oleh setan. Dan jika demikian, kita mengerti bahwasanya iblis atau setan ini sangat tidak bersahabat dengan manusia. Keinginannya jauh daripada keinginan Tuhan. Maka kalau kita mendengar bahwasanya ada seorang yang dimiliki setan, sepertinya banyak orang yang takut juga nanti dia melakukan apa. Yesus pernah menyembuhkan orang yang kerasukan setan, yaitu harganya mahal sekali, 2.000 babi harus terjun ke jurang demi satu. Karena dia berbahaya. Makanya kalau ada orang yang dimiliki setan seperti ini, dia tidak tinggal, diusir dari perkampungan atau tempat tinggal manusia yang normal. Kayak dia tinggalnya mana? Di pekuburan. Identik, pada waktu itu identik bahwasanya itulah tempat kamu yang tepat. Siapa yang kamu ganggu? Nggak ada. Nggak ada yang kamu ganggu diri sendiri. Kira-kira tempatnya di situ. Jadi orang ini orang yang sangat berbahaya. Orang yang tidak memiliki dirinya sendiri dan tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Apapun dia bisa lakukan. Mari kita mencoba bukan bersimpati kepada ibu ini, tapi mari kita menempatkan hati. Saya bicara dengan para ibu-ibu yang lebih banyak bicara dengan hati, lain dengan pria. Pria lebih banyak berbicara dengan lebih banyak mengekspresikan dengan rasio, tapi ibu lebih dengan perasaan, dengan hati. Ketika punya anak perempuan, saya mencoba membayangkan karena anak saya 2 perempuan, anak perempuan kerasukan setan, itu tepatnya dimiliki oleh setan. Betapa sedihnya ibu ini. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, saya tidak sebutkan anak itu usia berapa, entah pun usianya berapa, kita pun tidak pusing di sana. Tapi andaikan dia sudah dalam hal yang sederhana, tapi ini penting bagi seorang anak perempuan, kan dia sudah akil balik dan dia sudah mengalami bulanan tiap seperti itu, tentunya lebih-lebih ibunya akan merasa, aduh, anak saya tidak bisa mengendalikan dirinya, gimana, aduh, udah kacau dah dalam pikiran si ibu. Tapi si ibu ini juga melihat masa depan si anak ini bagaimana, karena dia dimiliki oleh setan. Jadi apa yang berkecamuk di dalam ibu ini bisa kita pahami betapa sedihnya dia. Tidak disebutkan lagi berapa anaknya. Tapi setidaknya kita diberi petunjuk bahwasanya seorang anaknya perempuan itu dimiliki setan atau kerasukan setan. Sangat sedih. Andaikan dia punya anak banyak, ya udah saya kelihatan satu. Tidak. Kalau dia punya satu-satunya, dia sangat sedih. Tapi dia punya banyak pun, kasih ibu kepada anak itu begitu luar biasanya. Kita tahu ada pujian sering muncul pada hari ibu ya, kasih ibu kepada beta dan seterusnya. Artinya menunjukkan bahwa kasih ibu itu tidak terbatas sepanjang waktu, sepanjang jalan yang ada. Itulah kasih kepada seorang ibu. Demikian juga ibu dari Kanaan yang punya anak yang dirasuk setan. Dia sangat sedih. Dia melihat keadaannya sekarang dia sedih, tetapi memikirkan ke depan. Dia semakin sedih. Pertolongan dari mana? Kalau ada seorang yang dimiliki oleh setan, hanya setan yang bisa melepasnya karena dia dimiliki oleh setan. Entahlah, kita nggak mengerti latar belakang kenapa anak ini bisa dimiliki oleh setan. Tapi ketanyaannya kalau kita dimiliki oleh setan, artinya kalau setan melepasnya, tidak memilikinya lagi, artinya anak itu bisa bebas. Tapi mana ada setan yang melepas orang yang dimilikinya. Sejauh saya mengerti, tidak pernah ada setan yang melepas begitu saja orang-orang yang sudah dimilikinya. Mungkin sebelumnya kita bisa mengerti ada cerita-cerita
Oh, kalau kepingin kaya datang ke satu tempat atau datang pada orang tertentu, kemudian melakukan ritual dan kemudian dia pertukaran di sana. Tapi orang itu belum dimiliki karena pertukaran. Nah, orang yang menjadi pertukaran biasanya, oh saya ingin kaya, misalnya saya nggak tahu persis juga, tapi saya banyak membaca, banyak mendengar, tapi kisahnya persis juga nggak mengerti karena itu selalu tertutup. Kira-kira seperti ini. Kalau menjadi kaya, kamu persembahkan anakmu. Nah, anak ini yang dimiliki oleh setan. Anak ini tidak akan berdaya. Jadi orang tuanya kaya, punya anak diberikan ke setan. Anak ini jadi milik setan. Wow, itu kejahatan yang begitu luar biasa. Tapi sekali lagi ini tidak disebutkan sebabnya. Tetapi yang bisa katakan adalah dimiliki setan, artinya adalah segala sesuatu dikendalikan oleh setan. Nah, ketika sampai di sini, ibu sekalian yang dikasih Tuhan, bukankah kita sadar ketika ibu ini punya hati, punya kasih kepada anaknya, perlu ada satu mukjizat besar. Perlu ada satu mukjizat besar. Si ibu ini, saya boleh mengatakan, tidak pernah menyerah. Kalau bahasa tadi mudah, untuk membengkokkan wajan yang tebal tadi, atau panci yang tebal tadi. Meskipun tidak mungkin, tapi dia akan terus berusaha demi anaknya. Dan inilah natur seorang ibu. Ibu akan membela anaknya, mengupayakan yang terbaik bagi anaknya di dalam segala keadaan. Dan saya bersyukur, sore hari saya berbicara di hadapan para ibu-ibu yang punya natur ibu, yang mengasihi anaknya, yang mengupayakan yang terbaik bagi anaknya. Apakah pria atau laki-laki atau bapak tidak mengusahakan? Iya, mengusahakan. Tetapi ketahanannya menurut saya kalah dengan natur seorang. Kenapa? 9 bulan, anak itu, sekitar 9 bulan, anak itu bersama dengan seorang ibu. Ada satu jalinan yang sadar tidak sadar ternyata itu memang ada. Jadi kedekatan dengan anak dengan seorang ibu itu nggak bisa dipungkiri lagi. Anak bisa dekat dengan ayahnya, bapaknya, iya. Tetapi jauh, selalu ya, yang normal, jauh lebih dekat dengan ibu. Betapa berbahagianya ibu-ibu sekalian yang menjadi seorang ibu. Karena ibu-ibu punya natur sebagai seorang ibu dan anak-anak ibu sekalian lebih dekat dengan ibu. Saya sadar bahwa saya sebagai seorang pria, makanya saya juga ya tahu pasti lebih dekat dengan maminya, itu naturnya seperti itu. Dan anak saya juga perempuan semua, jadi lebih dekat dengan maminya. Buat saya nggak ada masalah. Tapi bagaimana saya tetap berperan sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak bagi anak-anak saya. Penting. Tapi yang ingin saya katakan sekali lagi pada sore hari ini, ibu ini punya natur yang begitu luar biasa. Ada kesulitan. Dia tidak meninggalkannya. Seperti tadi Petrus. Begitu kesulitan baru datang. Dia udah takut dan kemudian tenggelam. Dan dia minta pertolongan Tuhan. Tapi ibu itu sudah mengalami dan sedang mengalami. Wow, begitu menyedihkannya. Tapi kalau kita melihat pembacaannya di dalam Matius 15 mulai ayat 21, sepertinya ada cerita yang menarik, ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan. Dia mendengar tentang Yesus. Saya tidak membacakan semuanya karena saya hanya pakai 2 ayat, tapi kira-kira saya akan menyampaikan seperti ini. Yesus itu pergi dan menyingkir daerah dari Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon daerah utara. Saya sekali lagi mengatakan kalau Israel itu utara dan selatan. Kalau Indonesia dari barat ke timur, dari Sabang sampai Merauke. Kalau Israel itu dari utara ke selatan. Kalau utara kita berarti apa ya? Di atas Sulawesi itu apa? Masih ada pulau-pulau kecil lagi lah, itulah kira-kira di situ di utara. Itu daerah tapi dia di luar dari Israel, itu Sidon. Tidak pernah ada mukjizat di sana. Yesus sedang meninggalkan dari sana dan kemudian dia bertemu, perempuan Kanaan ini bertemu dengan
Tuhan Yesus. Kalau di dalam Injil Markus disebutkan adalah perempuan Siro-Fenisia, seorang perempuan Siro-Fenisia. Apa yang dimaksud dengan perempuan Kanaan? Perempuan Siro-Fenisia itu bukan orang Yahudi, dan dia mau datang kepada Tuhan demi anaknya. Dia melakukan segala sesuatu. Kita melihat bahwasanya perjuangannya tidak mudah ketika dia mau datang kepada Yesus. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, sepertinya Yesus menolaknya. Makanya ada ayat mengatakan 23, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, itu kata murid-muridnya ya. Dan minta Tuhan Yesus pergi aja. Nah, rasanya kan nggak enak lagi mau minta tolong disuruh pergi. Pas ketemu Tuhan sepertinya menolak dia. Sepertinya tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini kata yang keras. Kalau kita membaca bagian ini kata yang keras. Maksudnya apa? Tapi kan sekali lagi kita tidak bisa melihat ekspresi. Sekarang kita lagi sulit melihat ekspresi, ibu-ibu sekalian. Nanti kalau ibu-ibu pas pergi keluar, semua orang kan pakai masker. Bisa lihat orang tersenyum, susah bukan? Nada itu penting. Nah, orang membaca itu seperti orang melihat orang pakai masker. Nggak kedengaran, nggak kelihatan gerak bibirnya. Dan tidak bisa, kalau jarak jauh kita tidak bisa mengerti orang itu nadanya bagaimana, atau lihat kalau dari jauh kita bisa lihat orang itu tersenyum atau tidak. Tapi kalau untuk masker kita tidak bisa melihat ekspresinya. Nah, itulah keterbatasan kita membaca. Tetapi banyak penafsir mengatakan bahwasannya pada waktu itu Yesus tidak berbicara menyentak atau keras. Tetapi yang dimaksud dengan Tuhan sepertinya dikatakan terlihat semakin sukar itu karena Tuhan menolak membebaskan anaknya itu karena dia tidak patut. Nah, kita perlu mengerti supaya kita tidak salah memahami membaca firman Tuhan ini. Kalau yang mengatakan Tuhan itu kan selalu benar. Dan itulah apa yang kita hidupi sebagai orang-orang Menonet. Maka kita bukan mencari pembelaan, tetapi kita coba mencari mengerti apa maksud daripada Tuhan Yesus. Nah, penafsiran yang saya setuju adalah nadanya, intonasinya bukan intonasi keras, karena tidak ada tanda seru di sana. Yang kedua, bahwasannya ketika Yesus mengatakan, ini yang menulis adalah Matius. Dia menulis dalam konteks orang Yahudi. Jadi Matius itu orang Yahudi, dia Lewi, disebut Lewi pemungut cukai, dia menulis Injil ini untuk orang Yahudi. Jadi dari orang Yahudi kepada orang Yahudi. Ketika ada perempuan orang Kanaan, dia perlu menjelaskannya bahwasannya kenapa ini ditulis bagian ini dengan lebih jelas. Markus pun juga menulis bagian ini. Tapi sengaja saya mengambil bagian ini, satu tadi berdekatan dengan Petrus. Yang kedua, kalau kita melihat konteks Yahudi, nanti dalam Matius pasal 10, Yesus mengutus juga murid-muridnya. Di situ dikatakan bahwasannya jangan menyimpang ke jalan bangsa lain. Dan juga masuk ke kota orang-orang Samaria. Maksudnya seperti ini. Murid-murid yang lain itu diutus Tuhan. Layani orang-orang Yahudi. Kita berpikir, loh kok egois sekali? Oh tidak. Tuhan Yesus tidak pernah egois. Maksudnya seperti ini. Kamu melayani orang Yahudi aja itu belum habis. Sampai waktunya datang itu belum selesai. Dan ternyata benar bukan, sampai hari ini orang Yahudi masih banyak yang belum percaya pada Tuhan. Tapi bukan berarti tidak boleh. Bagian daripada murid Tuhan Yesus yang diutus itu adalah dikhususkan untuk orang Yahudi. Dan ini ketika Matius menulis, dia memberikan bagian itu tepat, karena dia ini untuk orang Yahudi. Nah, yang kita baca ini juga sama. Dalam konteks orang Yahudi, kata anjing ini keras, dan itu najis. Itu menggambarkan bagaimana ini adalah ada seorang dari orang luar Yahudi yang digambarkan seperti oleh Tuhan Yesus seperti anjing. Tapi sekali lagi, ini bukan anjing liar. Saya sudah mencoba mengetahui, mencari jawab.
Anjing itu maksudnya anjing apa gitu, bukan disebutkan anjing herder atau apa, bukan gitu, atau anjing jenisnya bukan. Tetapi ini adalah anjing piaraan yang kecil. Jadi ini anjing rumahan yang dipelihara baik-baik, bukan anjing liar. Nanti berbeda dengan konteks tentang Lazarus, di mana dia luka-lukanya dia dijilati oleh anjing, itu anjing liar. Itu yang terhina. Tetapi bagiannya anjing yang bagus, anjing yang dipelihara tuannya. Jadi yang utama, maksudnya seperti ini, yang utama adalah Yesus menyembuhkan atau melakukan bagi orang-orang Yahudi. Maka kata keterangan Tirus dan Sidon di ayat 21 itu penting, karena di sana tidak pernah ada mujizat Tuhan Yesus. Matius ini mengatakan tidak ada mujizat bagi orang ke tempat di luar Israel. Tetapi perempuan ini yang juga menggambarkan dirinya, dia sadar sebagai seorang, sebagai gambarkan di sini sebagai, maaf katanya memang anjing ya, sebagai anjing, dia mengatakan dia berusaha, ini sepertinya ditolak oleh Tuhan. Oh tidak. Kalau dia ditolak, dia akan pergi. Tapi dia merasa bahwasanya tidak ada. Yesus menyentak, maka perempuan dikatakan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Remah-remah maksudnya sisa-sisa, bagian-bagian yang kecil yang jatuh daripada tuannya, dia kan ada di rumah. Dia bisa makan. Artinya adalah, dia juga bisa menikmati makanan dari makanan tuan rumahnya. Kalau orang Yahudi bisa mendapatkan mukjizat daripada Tuhan Yesus, dia pun, kalau digambarkan sebagai anjing, juga bisa mendapat bagian dari mukjizat itu. Wow. Jadi sekarang kita bisa mengerti, ternyata kata ini adalah kata yang baik bagi dia, meskipun nadanya kalau kita membaca, karena ini tidak ada intonasinya, dia seperti Tuhan menolak membebaskan. Sebenarnya tidak. Tapi Tuhan, kalau ini berbicara tentang iman besar dan iman kecil, bukan lihat bentuknya besar atau kecil, tidak. Tetapi besar dan kecil adalah karena ada perjuangan yang berat di dalamnya. Yang pertama tadi, dia sudah mengalami dan sedang mengalami dalam kesulitan, beda dengan Petrus. Yang kedua, meskipun ada penolakan dalam tanda petik, dia masih terus berusaha mengupayakan. Wow, luar biasa bukan si dunia. Nah, Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ketika menghadapi segala kesulitan yang ada, kalau tadi dikatakan bahwasannya perempuan lebih kuat daripada para pria, para laki-laki. Kalau ibu-ibu setuju, saya pun juga setuju. Saat inilah, saat sukar seperti ini, koper di kami pengharapan menjadi garam bagi keluarga. Mempengaruhi keluarga. Bagaimana mempunyai iman besar. Meskipun sudah dan sedang mengalami masalah yang berat. Meskipun Tuhan sepertinya menolak membebaskan kita dari masalah seperti ini. Tapi jangan pernah berhenti untuk beriman kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengulangi, inilah saatnya bagi koper GKI pengharapan untuk berperan menjadi garam di tengah keluarga kita masing-masing, yang menunjukkan bahwasannya ibu-ibu yang ada di koper ini punya iman yang besar kepada Tuhan. Masih ada yang diharapkan dari iman kita. Bukankah dalam bagian yang lain, firman Tuhan mengatakan, iman sebesar biji sesawi saja itu dapat memindahkan gunung. Biji sawi, saya belum pernah melihat biji sawi, tetapi dari foto-foto yang ada, biji sawi itu, kecil sekali gitu ya, kalau taruh tangan, kecil sekali, sangat kecil. Iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung. Kita mengamini, yes, amin. Tapi itu perlu dibuktikan. Jadi
ketika kita bersama-sama di dalam kesulitan yang melandai. Masihkah kita punya iman? Ketika kita menghadapi sesuatu sepertinya sudah mentok dan tidak ada jalan keluar lain lagi. Kita sering juga membaca atau mengatakan, mungkin kita mengatakan, kalau jalan di depan tertutup, kita ke belakang tertutup, samping kiri tutup, samping kanan tertutup. Masih ada satu jalan, jalan ke atas. Setuju bukan? Lakukan. Ini sebenarnya ada salah ya, iman besar ya. Ini saya salah ketik. Nah, ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan. Jalan terbaik bagi setiap kita adalah tetap membuka harapan kita kepada Tuhan. Iman yang besar itu ditunjukkan dengan terus, meskipun terus menghadapi kesulitan, tapi punya harapan yang besar. Punya iman yang besar. Bahwasanya Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Pada satu bagian yang lain, ada perwira di Kapernaum. Dia juga datang kepada Tuhan. Kemudian, Tuhan cukup kamu katakan aja, dan anakku akan sembuh. Tuhan juga mengatakan pada perwira ini pasti laki-laki, pria. Imanmu besar, dan anaknya sembuh. Ditanya, kenapa kamu yakin seperti ini? Karena saya sebagai seorang prajurit, apapun yang dikatakan oleh komandan saya, atasan saya, yaitu yang terjadi. Itu harus terjadi. Dan perwira ini punya iman yang besar. Tapi berbeda dengan bagian ini. Ibu ini, dia anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Bukan seperti perwira Kapernaum ini. Tapi karena dia punya natur seorang ibu yang mengasihi anaknya. Natur seorang ibu. Meskipun tidak ada jalan lain, tapi masih berharap, masih bersandar, dan menaruh iman yang besar kepada Tuhan. Lain cerita, kalau si ibu ini tidak berhenti berusaha. Sudah tentu, anaknya ada dalam keadaan seperti itu. Kalau ibu sudah tidak punya pengharapan lagi kepada anak ini, apakah ada jalan keluar lagi? Karena anaknya sudah dimiliki oleh setan. Kalau dia sudah berpikir demikian, maka iman yang seperti itu terjadi. Tapi sepanjang si ibu ini, kalau bahasa lebih kita namanya berikhtiar untuk mencari dan mencari terus. Dalam hal ini mencari Tuhan. Perhatikan, aneh bukan? Ini orang, bukan orang Samaria, tapi orang yang di luar itu, orang Samaria pun juga sama orang Yahudi yang udah campur, itu pun juga termasuk bagian yang disendirikan. Tapi ini orang di luar itu lagi. Jadi katakan ini orang yang, kalau orang Yahudi mengatakan orang kafir, tapi mau percaya pada Tuhan. Dia melompat batas-batas daerah, dia mau percaya kepada Yesus. Kita mungkin bisa menjadi malu dengan pelajaran seperti ini. Kalau orang di luar Yesus mengharapkan Tuhan Yesus dan berserah kepada Yesus dan meyakini Yesus melakukan segala sesuatu, bukankah kita orang-orang yang percaya pada Tuhan? Kita orang Yahudi dalam konteks hal ini. Tapi hari ini kita belajar bersama. Sebagai orang Yahudi, kalau tadi ini anak-anak jatuh dari meja tuannya, kalau kita katakan itulah anak-anak, bagi anak-anak tadi di meja tuannya itu yang dimakan anaknya jatuh dan dimakan anjing. Kita tuh anak-anaknya. Kita tuh anak Tuhan. Tapi mungkin kita lupa
atau berhenti untuk berharap pada Tuhan. Maka ayat terakhir saya ingin membacakan sekali lagi ayat 28 yang dibaca tadi oleh Bu Yudi. Saya ingin mengulang sekali lagi. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, katakan besar iman, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Minggu lalu kita belajar, jadilah kehendakmu. Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi hari ini kita belajar yang nggak berbeda. Kalau kita punya iman, Tuhan mengatakan pada si ibu itu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Tapi kita jangan salah mengerti. Apa yang kita kehendaki, lah itu jadi tidak. Apa yang kita kehendaki dengan iman yang besar itu. Dan jika Tuhan mengizinkan, maka Tuhan terjadi. Sekali lagi yang jadi apa? Ya kehendak Tuhan. Tapi dimulai dari kehendak, dari perempuan Kanaan itu. Itu yang dikasih Tuhan. Mungkin kita semua atau beberapa di antara kita ada yang menghadapi kesulitan yang rasanya nggak mungkin ini bisa diubahkan. Tapi ya sore hari ini mari bersama-sama melihat bagian besar dari iman kita. Tidak tunjukkan dengan ukurannya, bukan. Sekali lagi iman yang besar ditunjukkan dua hal. Satu, meskipun kita sudah mengalami dan sedang mengalami, tapi kita punya iman besar. Yang kedua, terus mendesak Tuhan. Meskipun terkadang seolah Tuhan menolak kita. Tapi kita terus. Seolah Tuhan belum menjawab kita, kita terus berharap pada Tuhan. Terus menggantungkannya semua pada Tuhan. Kembali tadi pada imajinasi yang di awal saya sampaikan pada ibu semua. Kalau kita hari ini diperhadapkan, sanggupkah kita melipat, membengkokkan panci yang tebal dan besar itu? Tidak mungkin. Tapi dengan iman besar, sangat mungkin. Teruslah berharap pada Tuhan. Iman yang besar tidak hanya dimiliki oleh orang besar. Dan kadang orang yang besar tidak memiliki iman yang besar. Tapi iman yang besar dari pelajaran ini pada sore ini dimiliki oleh seorang ibu yang punya natur seorang ibu. Berbahagialah ibu-ibu semua yang punya natur seorang ibu. Upayakan yang terbaik. Kalau dalam hal ini bagi anak ibu-ibu semua. Bagi suami, bagi semua keluarga. Upayakan yang terbaik bagi mereka. Meskipun hari ini kita merasa jalannya masih buntu, oke. Tapi jangan pernah menyerah. Itulah iman yang besar. Kiranya firman Tuhan di sore hari ini boleh memberkati kita semua. Jadilah seorang ibu yang punya natur ibu, yang punya iman yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh belajar dari kebenaran firman. Dari seorang perempuan yang bukan orang Yahudi, yang mungkin tidak percaya pada Tuhan. Tapi naturnya seorang ibu yang menjadikan anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Kalau hari ini kami mengalami hal yang sulit dan mustahil itu terjadi, tapi bukankah firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita menyerahkan dan terus punya iman yang besar pada Tuhan. Di dalam waktu Tuhan akan terjadi seperti iman yang besar yang kita miliki. Tuhan berkati koper GKMI Pengharapan. Biarlah bertambah hari, bertambah waktu. Iman kami
juga bertambah besar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Edi untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman itu kami renungkan dan dapat kami simpan dalam kehidupan kami hari lepas hari dan dapat kita lakukan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira. Saya ambil lagu Hati yang Gembira ini terinspirasi dari Pak Tung yang ahli ekonomi, itu dia terkena COVID gitu loh. Terus dia menyebutkan bahwa kita itu nggak boleh takut, nggak boleh sedih. Dia terus-menerus menyanyikan lagu ini sehingga dia menjadi sembuh gitu loh. Jadi ya benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Kita nyanyikan. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita menaikkan doa syafaat bersama-sama. Kita doa syafaatnya kita tiga ayat. Ya. Pertama, kita mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini dan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kondisi kesehatan Bapak Budi Lelono, Bapak Hendratmo, Saudara Yesi, Pak Indro, pemulihan kaki Mbak Sar dan Pipi. Terus anak-anak sekolah yang sedang menanti hasil ulangan dan persiapan studi lanjut Saudara Pepe, Saudara Justin, dan Saudara Timo. Doakan juga Bella dan anak-anak youth yang sedang mengikuti UAS. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama untuk 1, 2, 3. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kepadamu untuk firman Tuhan pada hari ini, atas pemeliharaan Tuhan, penyataan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai saat ini kami bisa boleh berkumpul bersama Ibu di tempat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kondisi kesehatan Budi Lelono, kesehatan mereka ya Pak. Boleh bisa nyaman Tuhan, kiranya Tuhan menjamah mereka sekolah seperti nanti hasil ujian dan studi lanjut. Para dokter obat-obatan yang mereka dan lanjut yang sedang mengikuti rawatnya Tuhan, mereka boleh pulih sedia kala ya Tuhan. Tidak seperti ya Tuhan, anak sekolah nanti hasil ulangan dan persiapan studi lanjut Saudara oh ya Tuhan, kiranya mereka yang saat ini sudah diterima di universitas ya Tuhan, mereka untuk memasuki perkuliahan Tuhan, kiranya Engkau pimpin mereka, dana yang mereka perlukan
Bapa agar mereka siap ya Tuhan menghadapi perkuliahan ya Tuhan. Kami doakan juga untuk Bella dan anak-anak youth yang sedang mengikuti Tuhan. Berilah kecerdasan dan kepintaran kepada mereka ya Tuhan. Agar mereka dapat mengikuti UAS ini dengan baik walaupun hanya melalui internet ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan, anak-anak semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kita lanjutkan berdoa untuk kegiatan tengah minggu, Komsel Youth, pembinaan warga Jemaat hari Sabtu, dan kebaktian hari Minggu yang dilayani oleh Mbak Dwi Tsunami. 5. Hamba Tuhan dan majelis maupun jemaat pengharapan. 6. Bangsa dan negara Indonesia. 7. Pencegahan penyebaran virus corona, pengobatan terhadap pasien yang terkena virus, tenaga medis yang menanganinya, tersedia obat-obatan vaksin yang dapat mematikan virus tersebut, serta peralatannya. Setelah kita berdoa, kami minta Pak Edi yang menutup doa. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dan kami juga berdoa Komsel ya Tuhan. Ya Tuhan, Keluarga, Ibu ya Tuhan, Komsel ya Tuhan, pemindaan warga jemaat hari Sabtu dan kebaktian ini yang dilayani oleh ya Tuhan. para warga juga Mempersiapkan hati kami semua ya Tuhan, sebagai jemaat ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mempersiapkan hati kami mengikuti kebaktian tengah minggu ini. Hati Mbak Dwi dan persiapan Tuhan terus beri kami semua hati sehat. Mbak Dwi menyiapkan kembali. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, majelis maupun aktivitas pengharapan baik umum, youth, maupun minggu, kehidupan mereka, ekonomi mereka, ya Tuhan, iman mereka. Ini ya Tuhan, pulihkan kegiatan Apa? Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kami, ya Tuhan, di tengah situasi seperti ini. penyebaran virus corona. Tuhan campur tangan, Tuhan. Umat beragama, ya, pendidikan yang anak-anak masih belum sekolah. Sadar Tuhan untuk Ya Tuhan, kiranya ya Tuhan, virus corona bisa dibendung juga. dan damai. Untuk pencegahan penyebaran virus corona, pengobatan terhadap pasien karena virus, Tolong dan jangan mereka satu Tuhan, jangan ada yang korban lagi, biar Tuhan tolong sembuhkan mereka. dari sakit penyakit virus ini ya Tuhan. Bernobat. Mereka Kiranya Tuhan juga Tuhan campur tangan agar vaksin cepat bisa ditemukan ya Tuhan, sehingga dan biarlah para ilmuwan dapat vaksin yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya. jangan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan bekerja untuk kami, Tuhan tolong kami, Tuhan rawat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua. Amin. Bapa, terima kasih.
Saat teduh.